Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, ketemu lagi dengan saya Titin Maya Lestari dalam mata pelajaran ekonomi kelas 12. Tujuan pembelajaran. Nah, setelah dan selama mengikuti proses pembelajaran ini, Ananda diharapkan dapat menjelaskan tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu pemindah bukuan atau posting ke dalam buku besar. Nah, tahap selanjutnya setelah melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum, tahap selanjutnya adalah melakukan pemindah bukuan atau posting ke dalam buku besar. Buku besar atau ledger adalah buku yang berisi kumpulan dari semua akun yang ada dalam perusahaan. Buku besar berfungsi sebagai tempat mencatat perubahan dari akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban sebagai akibat adanya transaksi. Proses pemindah bukuan dilakukan secara periodik atau tidak dilakukan setiap hari. Nah, pemindah bukuan datanya berasal dari data akun yang ada di jurnal umum. Nah, berikut ini adalah bentuk dari posting buku besar. Nah, terdiri dari identitas tabel, bisa dilihat di sana ada buku besar dan periode. Kemudian di sisi kiri itu ada nama akun dan di sisi kanan ada kode akun yang bersangkutan. Kemudian kolomnya terdiri dari tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, juga saldo yang terdiri dari kolom debit dan kredit. Nah, adapun langkah-langkah pemindah bukuan atau posting ke buku besar. Yang pertama, menyiapkan data jurnal umum. Yang kedua, siapkan tabel-tabel ataupun kolom-kolom yang akan diposting ke buku besar. Nah, yang pertama yang diisi adalah nama akun. Nama akun diisi sesuai dengan akun yang akan diposting. Misalnya akun kas, perlengkapan, kemudian modal, pendapatan, dan sebagainya. Kode akun diisi sesuai dengan akun yang diposting ke buku besar. Misal kas, maka kode akunnya adalah 111. Kemudian tanggal. Nah, tanggal di sini diisi sesuai dengan data ataupun sesuai dengan tanggal transaksi akun tersebut. Misal kas tadi terjadi pada tanggal 1, 3, 4 atau seterusnya. Kemudian keterangan. Keterangan diisi dengan penjelasan singkat mengenai transaksi yang terjadi. Kemudian ref. Ref di sini berbeda dengan ref yang ada di jurnal umum. Ref jurnal umum diisi dengan kode akun, sedangkan ref pada buku besar diisi dengan nomor halaman dokumen pada sumber pencatatan. Kemudian debit dan kredit diisi sesuai dengan nominal transaksi yang ada di dalam jurnal umum. Karena jurnal umum adalah patokan untuk posting ke buku besar. Selanjutnya saldo. Nah, saldo adalah selisih antara posisi debit dan sisi kredit atau saldo akhir dari transaksi yang diposting ke buku besar. Baik, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini sudah tersedia jurnal umum dari CP Kopsis Transport periode Januari 2020. Nah, pertanyaannya, buatlah jurnal berikut ke dalam posting buku besar.
Nah, perlu diketahui bahwasannya memposting ke buku besar dimulai dari akun dengan kode akun terkecil sampai kode akun terbesar. Nah, di sini akun dengan kode terkecil adalah kas, yaitu dengan kode 11, dan akun terbesar adalah beban gaji pegawai dengan kode 511. Nah, jadi memposting akun itu harus diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Baik, langsung saja penyelesaiannya untuk memposting jurnal CP Kopsis Transport ke posting buku besar. Penyelesaiannya, pertama sekali kita buat identitas tabel. Identitas tabel diisi dengan keterangan nama perusahaan jasa yaitu Kopsis Transport, posting buku besar periode Januari 2020 dalam rupiah. Selanjutnya kita buat tabel ataupun kolom-kolom yang dibutuhkan dalam posting buku besar, yaitu terdiri dari 7 kolom, masing-masing kolom berisi kolom pertama diisi dengan tanggal, kolom kedua keterangan, ketiga ref, keempat debit, kelima kredit, kemudian saldo yang diisi dengan kolom debit dan kredit. Nah, setelah tabelnya sudah selesai, maka lanjut kita beri keterangan. Tabel tersebut untuk memposting akun apa? Ya, yang pertama sekali adalah akun kas. Karena memposting buku besar dimulai dari akun kas terkecil sampai terbesar. Nah, jadi di sini kita tulis di pojok sebelah kiri kas dengan kode akun 111. Nah, setelah itu berarti kita akan memposting akun kas ke buku besar. Nah, karena patokannya adalah jurnal umum, maka kita lihat data yang ada di jurnal umum. Ya, kas bisa dilihat di jurnal umum itu ada pada tanggal 1, kemudian tanggal 3, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 10, 15, dan 16. Nah, perhatikan terlebih dahulu. Pada tanggal 1, ya kita masukkan ya. Nah, pada tanggal 1, transaksi yang ada di jurnal umum kas itu letaknya di sisi debit sebesar 300 juta rupiah. Maka kita tuliskan Januari 2020 tanggal 1, transaksi kasnya itu mengenai setoran ataupun modal awal Tuan Reynaldi. Kita masukkan refnya. Nah, perhatikan ref pada kolom buku besar berbeda dengan ref yang ada di jurnal umum. Pada jurnal umum, ref diisi dengan kode akun, sedangkan pada buku besar diisi dengan halaman dokumen sumber pencatatan akun tersebut, yaitu terletak pada jurnal umum halaman 1 yang disingkat dengan JU1. Nah, transaksi tanggal 1 itu ada di debit, ya tulis di debit sebesar 300 juta rupiah. Maka kreditnya kosong, saldonya berarti ya 300 juta rupiah di kolom debit. Kemudian, kas juga ada transaksi di tanggal 3, yaitu transaksi membeli kendaraan mobil sebesar 200 juta rupiah dan pencatatan di jurnal umum terletak pada sisi kredit. Maka posting buku besar tanggal 3 Januari adalah JU1, kemudian pencatatannya juga di sisi kredit 200 juta. Kemudian saldo kas pada tanggal 3 Januari menjadi 100 juta rupiah. Nah, perhatikan. Jadi di sini
Saldo akhir itu terletak di kolom debit sebesar 300 juta rupiah pada tanggal 1 Januari. Kemudian terjadi transaksi kembali pada tanggal 3. Itu letaknya di sisi kredit, sehingga di sini debit bertemu dengan kredit itu diselisihkan. Hasilnya adalah 100 juta rupiah. Nah, karena di sini lebih besar nominal yang ada di debit daripada yang di kredit, maka pencatatan hasil perselisihannya diletakkan di kolom debit. Jadi di sini kita menggunakan hukum positif negatif. Selanjutnya, akun kas terjadi transaksi pada tanggal 7 Januari, yaitu transaksi pendapatan jasa angkutan sebesar 50 juta rupiah dan pencatatan pada jurnal umumnya terletak pada kolom debit. Sehingga posting buku besarnya 7 Januari pendapatan jasa angkutan JU1 50 juta rupiah di kolom debit dan saldonya menjadi 150 juta rupiah. Nah, bedanya dengan yang pertama, di sini tidak kita selisihkan karena sejenis debit. Ya, saldo akhir pada tanggal 3 Januari berada di kolom debit 100 juta bertemu dengan transaksi pada tanggal 7 Januari sebesar 50 juta. Sehingga di sini bertambah saldonya menjadi 150 juta rupiah kas pada tanggal 7 Januari. Nah, akun kas juga terjadi transaksi pada tanggal 8 Januari, yaitu pinjaman dari bank sebesar 50 juta dan pencatatan pada jurnal umum berada di sisi debit. Sehingga posting buku besar pada tanggal 8 Januari, pinjaman dari bank, jurnal umum 1, 50 juta di kolom debit, dan saldo akhir kas pada tanggal 8 Januari sebesar 200 juta rupiah. Ya, ditambahkan 150 juta dengan 50 juta. Maka saldo akhirnya adalah 200 juta. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 10 kas membeli perlengkapan kantor pada jurnal umum terletak pada sisi kredit sebesar 5 juta rupiah. Sehingga saldo kas pada tanggal 10 Januari menjadi 195 juta rupiah. Diselisihkan 200 juta dengan 5 juta. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 15 membayar gaji karyawan, jurnal umum 1. Nah, pada jurnal umum, transaksinya dicatat di kolom kredit sebesar 7.500.000. Sehingga saldo akhir pada tanggal 15 Januari menjadi 187.500.000 rupiah. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 16, yaitu pengambilan pribadi Tuan Renaldi atau akun Prive. Nah, di sini dicatat pada jurnal umum pada sisi kredit sebesar 1 juta rupiah. Sehingga pada tanggal 16 Januari saldo akhir kas menjadi 186.500.000 rupiah. Nah, perhatikan jurnal umum. Apakah masih ada akun kas yang belum diposting ke buku besar? Ya, sudah tidak ada. Semuanya sudah diposting. Jadi, akun kas terjadi transaksi dari tanggal 1, 3, 7, 8, 10, 15, dan 16. Nah, sesuai dengan tujuan memposting buku besar, yaitu melihat perubahan setiap akun karena
terjadi transaksi. Di sini bisa kita lihat saldo awalnya adalah 300 juta rupiah dan saldo akhirnya adalah 186.500.000 rupiah. Berarti akun kas telah terjadi perubahan nominal karena terjadinya transaksi. Selanjutnya, kita perhatikan jurnal umum. Nah, setelah akun kas, maka yang akan kita posting ke buku besar adalah akun perlengkapan kantor, yaitu dengan kode akun 113. Nah, perhatikan di jurnal umum untuk akun perlengkapan kantor hanya terjadi satu kali transaksi pada tanggal 10 Januari. Dan pencatatan di jurnal umum terletak di sisi debit sebesar 5 juta rupiah. Maka dapat kita buat posting buku besarnya. Pertama sekali masukkan nama akun perlengkapan kantor kode 113 dan posting buku besarnya seperti ini. Nah, terlihat di sana saldo pada perlengkapan kantor juga sebesar 5 juta rupiah pada kolom debit. Nah, selanjutnya dari jurnal umum, setelah perlengkapan kantor yang akan diposting ke buku besar adalah akun kendaraan mobil dengan kode akun 123. Nah, kendaraan mobil juga terjadi satu kali transaksi pada tanggal 3 Januari. Keterangannya membeli kendaraan sebesar 240 juta rupiah dan pencatatannya pada sisi debit. Maka posting buku besar untuk akun kendaraan mobil adalah sebagai berikut ya, nama akunnya kendaraan mobil, kode 123 dan kolom postingnya seperti ini. Nah, selanjutnya pada jurnal umum yang akan kita posting adalah akun utang usaha dengan kode 211. Nah, utang usaha ini satu kali transaksi, yaitu membeli kendaraan mobil seharga 40 juta rupiah pada sisi kredit pencatatannya, sehingga posting buku besarnya kita tulis kode nama akunnya utang usaha kode 211. Nah, tabelnya seperti ini. Saldonya juga dituliskan pada sisi kredit sebesar 40 juta rupiah. Baik, selanjutnya akan kita posting ke buku besar adalah akun utang bank dengan kode 213. Nah, utang bank juga terjadi satu kali transaksi, yaitu meminjam bank pada tanggal 8 Januari. Nah, pencatatannya itu ada di sisi kredit, yaitu sebesar 50 juta rupiah. Maka posting buku besarnya seperti ini. Nah, pertama tuliskan dulu kode akun, nama kode akun 213, kemudian di sini saldonya berada di sisi kredit sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya kita akan memposting ke buku besar modal Tuan Reynaldi dengan kode akun 311. Nah, modal juga hanya terjadi satu kali transaksi, yaitu pada tanggal 1 Januari. Nah, pencatatannya ada di sisi kredit sebesar 300 juta rupiah. Maka posting buku besarnya, pertama sekali tuliskan nama akun modal Tuan Reynaldi kode 311. Jadi saldo dari modal berada di sisi kredit sebesar 300 juta rupiah. Terlihat pada jurnal umum, setelah akun modal yang akan diposting ke buku besar adalah akun Prime dengan kode akun 321. Akun Prime juga terjadi satu kali transaksi, yaitu pada tanggal 16 sebesar
Rp1.000.000 dan pencatatannya pada kolom debit. Maka posting buku besarnya, ya, nama akunnya Prime, kode akunnya 321 dan tabelnya hanya sederhana. Nah, di sini saldo akun Prime adalah Rp1.000.000. Selanjutnya, akun yang diposting adalah urutan dari pendapatan jasa dengan kode akun 411. Pendapatan juga terjadi satu kali transaksi, yaitu pada tanggal 7 Januari. Transaksinya menerima jasa angkutan sebesar Rp50.000.000 pada sisi kredit. Maka posting buku besarnya adalah, ya, pendapatan jasa kode akun. Nah, di sini saldo dari pendapatan jasa adalah sebesar Rp50.000.000 di kolom kredit. Nah, perhatikan jurnal umum selanjutnya yang akan diposting adalah akun beban gaji dengan kode akun 511. Nah, beban gaji juga terjadi satu kali transaksi, yaitu pada tanggal 15 Januari. Transaksi membayar gaji karyawan sebesar Rp7.500.000 dan pencatatannya berada di sisi debit, sehingga posting ke buku besarnya beban gaji kode akun. Nah, seperti ini. Nah, jadi saldo dari beban gaji yaitu Rp7.500.000 di kolom debit. Demikian pembahasan kita mengenai tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa pembedaan atau posting ke dalam buku besar. Semoga dapat membantu pembelajaran jarak jauh Ananda di rumah dan tetap semangat belajar dimanapun dan kapanpun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.